Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar? Masih semangat hari ini, Pak? Selalu semangat Mas Aman untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan keadilan di dunia perpajakan, tapi lagi-lagi Mas Aman, kalau tidak bisa menjalankan sesuatu amanah dari rakyat, biasanya kan dari pihak pemerintah mengatakan ini tanggung jawab kita semua lah. Ini sekarang IWPI hadir untuk itu, tapi kok sambutannya belum terlalu kelihatan yang sangat luar biasa ini dari sisi pemerintah, terutama dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Bimo dan menterinya Pak Purbaya, Mas Awan. Oke, kali ini IWPI mau menanggapi mengenai berburu-buru nih. Ini DJP berburu di kebun binatang, tetapi sekarang DJP sendiri lagi diburu nih ya, sama KPK versus Kejagung nih. Ini gimana nih maksudnya IWPI ini? Biar nggak salah tangkap nih warga masyarakat nih, Pak Ya, Rinto. terima kasih. Mas Awan, ini kan berkali-kali bahkan di dalam debat capres, cawapres, Mas Awan, itu kan berkali-kali, terakhir kemarin kan Gibran kan saat menjadi cawapres di debat kan mengatakan bahwa ini apa istilah berburu di kebun binatang itu wajib pajak diibaratkan binatang yang diburu Hmm, oleh Direktur Jenderal Pajak gitu, Mas hmm, Ahmad. hmm, Bahkan Gibran mengatakan bahwa nanti binatangnya kita gemukkan, nanti kita kasih hmm, makan gitu. hmm, Loh, padahal konteksnya di dalam perpajakan tidak ada seperti itu, digemukkan melalui pajak gimana caranya gitu loh Mas. hmm, Yang ada namanya pajak itu yang mengambil kalau sapi ya sapi diambil susunya. Nah, hmm, sekarang kita lagi-lagi kembali kepada OTT yang dilakukan oleh KPK di Kanwil DJP Jakarta Utara hmm, kemarin, Mas Awan. hmm. Di beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah ada pemanggilan calon tersangka juga dari mantan Direktur Jenderal Pajak yaitu Bapak Ken Dwi Jugiastedi, Mas Awan. Dan Hmm, pemanggilan itu juga disertai dengan pemanggilan mantan Direktur Jenderal Pajak yaitu Bapak Suryo Utomo. hmm, Langsung dari tim WPI sajikan materi, saya tunjukkan Mas ya. Nah, hmm. ini Mas ya. KPK versus Kejagung berburu di hutan DJP. Wow, seram sekali. Nah, nah. Direktorat Jenderal Pajak adalah hutan kekuasaan, lebat regulasi, gelap kewenangan. Selama bertahun-tahun sulit ditembus. Di dalamnya uang negara mengalir pelan, bocor diam-diam, dan rakyat hanya melihat hasil akhirnya. Target pajak, denda, dan sengketa. Ini IWP juga sudah pernah lapor ke KPK terkait ini Mas dugaan korupsi yang luar biasa yaitu aplikasi Cortex 1,3 triliun yang sampai sekarang masih dalam masalah, bahkan beberapa tahun yang lalu ada informasi dan antara yang sekarang mengalami masalah terkait Cortex misalnya. Hmm, Nah ini Mas, hutan DJP wilayah yang lama tak tersentuh Mas. Hutan DJP hmm, bukan sekedar kantor, ia adalah jaringan kewenangan Mas. Ada kewenangan hmm, pemeriksaan pajak, penetapan nilai, sanggahan, diskresi, SP2DK, pemeriksaan pajak ada pemeriksaan pajak biasa sama pemeriksaan pajak bukti permulaan, indikasi hmm, pidana. Disinilah terjadi ruang abu-abu tumbuh. Disinilah negosiasi menggantikan kepastian hukum. hmm, Ini yang seperti yang kemarin Mas Awan terjadi bahwa ini ada pihak wajib pajak dan konsultan yang adanya negosiasi terkait OTT, operasi tangkap tangan. KPK masuk dari dalam, Mas. hmm, Strategi tangkap tangan dan serbuan lapangan. KPK memilih sergapan langsung, OTT di Kanwil Jakarta Utara, menangkap pejabat pajak, wajib pajak, dan konsultan. Mengamankan uang ratusan juta rupiah dan valuta asing, penggeledahan hingga kantor pusat DJP. KPK pemburu rente, yaitu mereka yang tertangkap saat transaksi masih hangat. hmm, Nah, Kejaksaan Agung menyusuri akar, strategi membongkar jejak kekuasaan. Kejaksaan Agung masuk dari jalur lain, Mas. Bukan menangkap yang paling dekat, tapi memeriksa siapa yang mengendalikan sistem. Nah, ini sangat luar biasa ini, Mas. Kolaborasi hmm, Kejagung versus ini, Mas, KPK. Nah, pemeriksaan mantan Dirjen Pajak, Ken Dwi Jugiastedi dan Suryo Utomo, hmm, Mas. Dugaan manipulasi kewajiban pajak 2016 sampai 2020. Nah, hmm, pemeriksaan juga melibatkan Kepala KPP Madya, ini Mas Semarang ya, KPP Madya Semarang sebagai bagian dari rantai kebijakan. hmm, Dua strategi satu tujuan, OTT versus pemeriksaan kebijakan.
KPK dan Kejagung tidak bertabrakan, mereka saling melengkapi. KPK menangkap pelaku di titik transaksi, Kejaksaan Agung menelusuri desain, kebijakan, dan periode panjang. Tanpa Hmm. OTT, bukti menguap. Tanpa penyelidikan struktural, korupsi akan tumbuh kembali. Hmm. Pertanyaan besarnya, untuk negara ini Mas ya, siapa penjaga hutan selama ini? Jika menurut Hmm. manipulasi pajak berlangsung bertahun-tahun, pertanyaannya bukan hanya di siapa pelakunya, tapi di mana pengawasan internal. Mengapa tak terdeteksi? Siapa yang menutup mata? Ketika hutan dibiarkan gelap terlalu lama, pemburu liar akan selalu kembali. Ini risiko setengah bersih jika hanya ranting yang dipotong. Menangkap beberapa orang tanpa membongkar sistemnya hanya akan menciptakan korban pengganti. Hari ini satu KPP, besok KPP lain. Selama hutan tidak dibuka, praktek lama akan tumbuh dengan wajah baru. Setengah bersih, bersih sama dengan korupsi yang berulang. Ini Mas, siapa menang? Rakyat yang menilai. KPK dan Kejagung sedang berburu, tapi yang dipertaruhkan bukan statistik penindakan, melainkan kepercayaan rakyat. Jika hutan DJP benar-benar dibuka, rakyat akan melihat negara bekerja. Jika tidak, semua ini hanya akan menjadi perburuan sesaat di hutan yang sama. Korupsi pajak bukan kesalahan orang, tapi kesalahan sistem. Seperti itu Mas Awan. Jadi versusnya itu untuk kebaikan Mas Awan. Oke. Jadi menurut Bapak nih KPK sama Kejagung nih sebenarnya sedang sedang berteman atau sedang jago-jagoan nih mau nangkap-nangkap DJP nih? Jadi kalau itu kan kita yang bisa menjawab pasti pejabat ini Mas ya, KPK dan pejabat Kejaksaan Agung. Tapi kan intinya ada dua operasi pemeriksaan pegawai pajak ini itu dengan dua jalur yang berbeda. Ini ya ini kita sebagai rakyat kita memberikan harapan kepada KPK dan Kejaksaan Agung apakah benar bisa membongkar ini Mas ya korupsi sistemik yang sudah lama terjadi di bidang perpajakan Mas Awan. Karena tidak semua orang ini bisa mengerti permainan seperti ini Mas Awan. Dan Hmm. saya berkali-kali lapor ke KPK dua kali Mas, kami dari IWPI lapor ke KPK berserta yang kedua itu berserta modusnya seperti apa. Mungkin KPK juga belajar Mas ya, karena kan juga kami lapor juga di tahun 2025 juga Mas Awan. Hmm. Kejaksaan Agung, kami sempat ditemui oleh tim dari Kejaksaan Agung, kami ceritakan permasalahan di perpajakan seperti apa. Nah, ya harapan kami nanti mungkin harus bisa memanggil profesional yang mengerti di bidang perpajakan yang netral Mas Awan. Jangan dari Hmm. konsultan, jangan dari ini ya yang paling tepat mungkin nanti dari IWPI Mas Awan yang mewakili wajib pajak. Nanti IWPI bisa bekerjasama lagi dengan P5I, ada Pak Re, ahli hukum perpajakan, seperti itu Mas Awan. Hmm. Oke, Pak. Tapi ini Purbaya udah siap-siap mau ngelawan nih. Mau kasih kuasa hukum atau mungkin pakai advokat dari Kementerian Keuangan. Nanti jangan-jangan Purbaya serang balik nih ke Jagung, nanti di Bukper, di SP2 pemeriksaan nih orang-orang KPK sama Kejagung nih. Ya itu memang kewenangannya dari Direktur Jenderal Pajak memang seperti itu Mas Awan, bisa melakukan pemeriksaan pajak seperti itu. Mas Awan. Nanti kalau ini saling arogan berarti kan kita bukan berdiri di atas kepentingan keadilan Mas Awan. Ini kan harus kita tegakkan keadilan. Seperti Hmm. itu Mas Awan. Oke, siap. Intinya sih kita IWPI mendukung ya teman-teman Kejagung maupun KPK kalau emang orang salah ya ditangkapin ya dan dipenjarain, bukan dimutasi seperti kata Pak Purbaya Ya kan ya. kita kan gini Mas Awan, makanya kan Kejaksaan Agung dan KPK harus menggandeng ini mungkin seperti IWP ini Mas Awan. Bukan Hmm. apa-apa, nanti kan kita bisa tahu Mas. Kalau mereka serang balik melalui Bukper kan kita juga bisa kasih bantuan hukum lagi ke KPK dan Hmm. Kejaksaan Agung ini seperti ini aturan mainnya itu loh. Oke, siap Pak. Tapi ya nggak tahu Baik. lagi Mas di barang itu saling sandra kan itu juga nggak tahu Mas Awan. Karena kan Hmm. ada permasalahan yang sangat serius di dalam struktur ketatanegaraan kita Mas Awan. KPK sekarang Hmm. sudah menjadi ASN, sementara sekarang di bawah langsung presiden Mas Awan. Sementara Menteri Keuangan juga di bawah presiden itu Mas Awan. Jadi Hmm. kita nggak tahu ini apakah benar-benar akan menjadi penegakan hukum yang mewujudkan keadilan atau hanya nanti terjadinya sesaat hanya saling sandra. Nah, ini ke otoritasnya di Pak Presiden Mas Hasan. Karena sekarang ini ada terjadi kesalahan sistem tata negara di mana Presiden merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan itu salah, tidak ada negara yang sama dengan Indonesia Mas Awan. Ada ya mungkin satu dua saja seperti Amerika itu kan tidak ada yang kontrol presiden. Di negara-negara lain itu
pasti ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Ada raja atau ratu, ada perdana menteri, Mas Awan. Ada yang modelnya kayak China, itu ada presiden, ada perdana menteri. Hmm. Memang harus dibedakan, Mas Awan. Negara dan pemerintah, kepala negara, kepala pemerintah. Jadi karena sekarang dijadikan satu, ya jadi otomatis yang bisa menahan ini, Mas Awan, itu hanya Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo harus sekali-sekali mendengarkan atau memanggil dari IWPI surat ini. Loh, atau nanti IWPI yang memanggil presiden selaku TKI 1 tenaga kerja Indonesia nomor satunya itu presiden, Mas. Karena ini nanti kalau saling ini, Mas, itu akan luar biasa nanti. Satunya memeriksa terkait perpajakannya, satunya memeriksa terkait ini, Mas, dugaan pelanggaran hukum, terutama hukum pidana. Nanti malah Hmm. nggak kerja saling ini, Mas. Ya, Hmm. yang menikmati siapa, Mas? Ya menikmati ya ante-ante asing lagi, Mas Awan. Karena Indonesia saling ini ya, anak bangsa saling tengkar, otomatis kan kita secara ini kan lemah, Mas Awan, ya. Secara produktivitas akhirnya banyak produk asing masuk, kebijakan asing masuk, kita Hmm. utang luar negeri tambah lagi, semakin tersandra lagi. Ini Mas, anak Hmm. bangsa, generasi-generasi penerus kita nanti, Mas Awan. Hmm. Tinggal menanggung warisan, tapi bukan warisan harta, Mas, warisan hutang, Mas. Hmm. Oke, siap. Terima kasih informasinya dari WPI ya. Mudah-mudahan KPK Kejagung bisa terus berkarya untuk menangkap-nangkapin orang ya, bukan seperti Purbaya yang malah mau melindungi atau malah memutasi orang ke daerah. Baik, makasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Mas, sama-sama.